warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Titi Lustianingsih, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya. Beliau ada Ibu Marjina. Beliau adalah guru kelas 5C yang nanti akan saya observasi di kelas beliau, yaitu di SDN 014 Wajanan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Marjina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Marjina? Baik, alhamdulillah Ibu. Hari ini saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas, atau sebelumnya saya akan melakukan supervisi kelas terlebih dahulu. Baik, siap. Oke, baik. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, sebagai persiapan awalnya nanti, Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, dan sehingga pembelajaran yang terbaik akan diberikan kepada peserta didik kita, terutama kita ya Bu ya, yang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Marjina. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin dicapai pada pembelajaran kita? Baik, Ibu. Tujuan pembelajaran yang saya mau capai yaitu peserta didik mampu menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis letak ide pokok deduktif, induktif dalam suatu paragraf dengan benar. Oke, baik Ibu. Baik, jadi ada dua tujuan yang ingin Bu Marjina capai ya di pembelajaran nanti. Nah, bagaimana untuk area pengembangannya? Ada yang hendak ingin dicapai itu apa? Area pengembangannya yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu yaitu area aspek dari pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, yang saya ingin mendengar ya Bu ya, bagaimana strategi yang Ibu persiapkan saat diterapkan di kelas, seperti strategi atau model pembelajaran seperti apa ini? Model pembelajaran yaitu diskusi dan tanya jawab. Ya. Jadi kolaborasi. Ya. Oke. Baik Bu, jadi itu bisa memacu anak-anak untuk lebih aktif ya Bu ya. Jadi bukan gurunya yang aktif, tetapi muridnya yang aktif. Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti? Ya, media pembelajaran yang saya pakai itu pakai LKPD, laptop, PowerPoint, atau pakai PPT. Oke, bagus. Jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis PPT ya, teknologi pedagogi keagamaan. Baik, sekarang di sini kita kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa Ibu? Itu hari Selasa jam pertama sampai kedua. Oke, baik. Di kelas 5C, kelas itu 5C ya? Ya. Oke, baik. Jadi nanti Ibu akan melaksanakan di hari Selasa pada jam pertama sampai jam kedua ya? Ya. Untuk kelas, kita kan di kelas tinggi yaitu 2 kali 7, 30 menit, jadi 70 menit ya? Ya. Baik. Nah, nanti Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas, kita akan ada percakapan yang terakhir Bu, yaitu kegiatan pasca observasi yang nanti didampingi oleh pengajar praktik dari guru penggerak Bu. Siap. Terima kasih loh Bu sebelumnya ya. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Ya. Dari hasil percakapan ini saya akan mendapatkan gambaran mengenai apa yang saya terapkan dalam pembelajaran, dan saya harus mempersiapkan mulai dari sekarang. Oke, baik Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Marjina atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai jumpa di kelas pada hari Selasa ya Bu ya. Ya. Oke, ya, terima kasih Bu. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas yang akan dilakukan pada hari Selasa
jam pertama sampai jam kedua di SDN 014 Wajanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengidentifikasi ide pokok dari sebuah paragraf dengan benar. Terus yang kedua, melalui kerja kelompok seperti yang kalian kerjakan ini, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ide pokok dalam sebuah paragraf dengan benar. Terus yang ketiga, melalui latihan peserta didik mampu menganalisis dan mengelompokkan suatu paragraf dalam paragraf deduktif, induktif, kombinasi dengan benar. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mengenai tujuan ide pokok. Baik, Anda perhatikan dulu ya dari
baik-baik soalnya supaya bisa mengerjakan dengan baik. Nah, di situ nanti perhatikan dulu, dibaca dulu materinya baik-baik. Tadi sudah dijelaskan yang dimaksud dengan ide pokok itu apa, ciri-cirinya seperti apa, terus jenis paragraf. Nah, berdasarkan letaknya juga sudah Ibu jelaskan. Nah, terus macam-macam paragraf itu ada, paragraf induktif tadi sudah. Terus yang kedua paragraf yang pertama paragraf induktif, yang kedua induktif, terus yang ketiga paragraf logik. Nah, jadi dari keseluruhan ini kalian baca baik-baik, baru dikerjakan. Boleh mengerjakannya secara berkelompok. Silakan. Sekarang boleh mengerjakan secara berkelompok. Dengan teman kalian yang akan mempresentasikan. Seperti mengerjakan. Kita menyanyikan pelajar-pelajar dulu ya, biar semangat. Ayo, kita menyanyikan pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Yuk. Oke, sudah selesai.
pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalian boleh berkemas ke kemas. Berdua Waalaikumsalam, selamat siang. Kalian boleh pulang, hati-hati di jalan. Supaya selamat sampai tujuan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Industri Ningsih, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kartanegara. Saya bertugas di SDN 014 Pelajaran. Saya masih ditemani oleh Ibu Marjina sebagai guru yang telah saya observasi, dan juga di sini saya ditemani juga oleh pengajar praktik saya dari tim penggerak, yaitu Ibu Hesti Wijayanti. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, Assalamualaikum Ibu Hesti dan Ibu Marjina. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, baik. Luar biasa ya hari ini ya. Di percakapan pasca operasi hari ini, observasi hari ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Marjina terkait jalannya observasi yang sudah dilakukan tadi, Bu ya. Baik, untuk hal-hal yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang sudah berjalan? Alhamdulillah, berjalan lancar. Alhamdulillah. Baik, yang kedua, bisa diceritakan Ibu area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas, langkah dan tahapan pembelajaran apa yang dilakukan? Ya, tahapannya yang harus saya persiapkan yaitu persiapan perangkat pembelajaran, dan untuk area pengembangannya yaitu pengetahuan dan perangkat. Jadi perangkat pembelajarannya sudah dipersiapkan dengan baik, beserta juga metode pembelajarannya Bu ya, yang selalu berpihak kepada murid. Baik, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil disampaikan di kelas? Alhamdulillah sudah berjalan lancar, cuma masih ada kendala sedikit, ada kekurangannya sedikit. Ya, baik, nanti perlahan-lahan ke depannya nanti kita akan lebih maksimal lagi Bu ya. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan, itu wajar ya, kita manusia akan selalu berusaha yang lebih baik ke depannya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kekurangannya atau hambatannya yaitu siswa belum aktif dan tidak mau terlibat aktif atau masa bodoh dalam pembelajaran. Baik, berarti sesi diskusi dan tanya jawabnya nanti perlu media yang perlu ditampilkan supaya mereka menarik, dan juga membiasakan mereka untuk belajar berbicara presentasi juga Bu ya, untuk berbicara di depan itu harus kita maksimalkan. Kira-kira mengapa hal ini terjadi Bu? Mengapa mereka kurang aktif, tidak mau terlibat dalam diskusi? Kurang aktifnya disebabkan karena pembagian kelompok yang jumlahnya terlalu banyak, dan juga kurangnya sesuai dengan minat atau gaya belajar. Tetapi rencana saya ke depan yaitu saya akan membagi kelompok belajar itu dan minat atau gaya anak tadi. Nah, mungkin gaya belajarnya anak itu bisa disesuaikan dengan adanya visual atau auditory dan kinesthetik, sehingga anak itu bisa lebih nyaman. Ya.
intinya itu. Baik Ibu, baik. Jadi itu rencana ke depannya Ibu ya. Jadi Ibu akan menyesuaikan kenyamanan mereka menggunakan media belajar masing-masing dengan berkaitan pembelajaran diferensiasi ya. Karena pada kurikulum Merdeka ini kita harus berpihak kepada murid. Jadi kita menyesuaikan mana yang suka dengan visual, auditory dan kinestetik, tapi pada intinya kita tetap menyeragakan mereka supaya tertarik lebih fokus di dalam belajar. Baik, ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan terrealisasi Bu ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu mengenai rencana ke depan yang apa bisa terrealisasi atau bagaimana. Baik, kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan pembelajaran yang menyenangkan dengan rencana yang akan dilakukan? Akan saya lakukan sesegera mungkin. Baik Bu, baik. Ya benar Bu ya, kita harus guru harus selalu berinovasi, harus membuka pikiran kita dan mindset kita untuk berpikir terbuka tentang perkembangan teknologi, perkembangan zaman, gitu ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban. Semoga apa yang Ibu inginkan bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bu. Tadi saya sudah melakukan percakapan, kolaborasi dan observasi dengan Ibu Marjina. Bagaimana mungkin ada tambahan mengenai kegiatan tadi yang saya lakukan? Alhamdulillah luar biasa ya Bu Marjina ya. Semangat, tetap semangat kan Bu. Ya, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan mulai dari hambatannya, kemudian nanti kedepannya Bu Marjina ini mau melakukan apa itu sudah cukup bagus ya. Jadi nanti ibaratnya kalau seandainya kemarin itu belum ada S briefingnya itu bisa ditambahin nanti Bu. Baik, jadi bisa supaya sebelum belajar itu anak-anak lebih semangat, lebih antusias lagi. Dan mungkin nanti juga bisa Ibu menambahkan kegiatan-kegiatan yang memperbaiki nanti supaya pembelajaran itu lebih inovatif, lebih kreatif ya. Tentunya dalam kegiatan Merdeka Belajarnya itu dapat gitu ya Bu ya. Kita memberikan kebebasan anak untuk bisa memilih kegiatan kegiatan pembelajarannya. Dan itu ya harapannya ya mudah-mudahan nanti apa yang Ibu katakan tadi itu bisa maksimal dilaksanakan di kelas dan berupaya pembelajaran itu memang berpihak pada murid. Nah, mungkin itu yang tambahan saya Bu. Jadi lebih semangat lagi ya Bu Marjina ya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih dari Bu Esti ya atas masukannya. Ini untuk saya juga kan supaya kita harus mengedepankan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Iya, benar sekali. Dan selalu inovasi ya setiap kita ya dan selalu terbuka dengan zaman sekarang. Baik, terima kasih Bu ya atas percakapan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Waalaikumsalam.